Selamat pagi dan shalom. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor di edisi Kamis 3 April 2025. Kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 24. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menaikkan puji dan syukur bagi-Mu pada pagi yang indah ini. Terima kasih perkenan pemeliharaanmu bagi kami dalam peristirahatan semalam. Hingga pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Pada kesempatan ini kami rindu mendengar sabda-Mu, menjadi pedoman dan penuntun bagi kami. Ya Roh Kudus, tolong kami, sehingga firman-Mu sungguh kami pahami dan lakukan. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Filipi pasal yang kedua, ayat 19 sampai 24, firman Tuhan. Namun, dalam Tuhan Yesus kuharap dapat segera mengirim Timotius kepadamu, supaya hatiku juga tenang karena kabar tentang kamu. Sebab tidak ada seorang pun padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirim dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya berperkaraku. Namun dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri juga akan segera datang. Amin. Firman Tuhan. Tema kita, dalam Tuhan. Panggeloranna puang Yesus. Ibu bapak saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita sedih saat mendengar berita buruk tentang orang yang dikasihi. Paulus yang sedang dalam penjara merasa sedih, kecewa, dan tidak tenang mendengar kondisi jemaat di Filipi yang keharmonisannya terancam. Ketaatan mereka tidak dilakukan dengan sukacita dan ucapan syukur. Sebaliknya, saling berbantah-bantah dan tidak mau meletakkan kepentingan orang lain di atas dirinya sendiri, apalagi kepentingan Kristus. Pengutusan Timotius dan Epafroditus ke jemaat Filipi dilakukan Paulus dalam Tuhan. Orang-orang yang dipercayai Paulus itu, Timotius dan Epafroditus, adalah orang-orang yang sehati sepikir, setia dalam pelayanan, dan merupakan orang yang tidak mencari kepentingan sendiri, namun kepentingan Kristus. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Seorang yang hidup dalam Tuhan adalah orang yang mengutamakan kepentingan Kristus. Kristus menjadi dorongan dalam tiap tindakannya. Kecintaannya pada Kristus menjadi dorongan dalam kecintaan pada tubuh Kristus. Seorang yang hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh melayaninya, tidak mencari kepentingan sendiri, kesetiaannya teruji, dan saling menolong dalam melaksanakan kepentingan Kristus. Dia pun harus selalu percaya dalam iman bahwa sesuatu yang tidak mungkin dapat terjadi dalam Tuhan. Paulus juga percaya dalam Tuhan bahwa ia dapat pergi ke jemaat Filipi meski saat itu masih dalam penjara. Itu bukan sekedar kerinduan, tetapi keyakinan dalam Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, segala hal yang ada dalam dunia ini bersumber dari Tuhan. Dia juga yang mengendalikan dan mengatur kehidupan dan makhluk ciptaannya dalam ketetapannya. Itulah mengapa kita yang telah didamaikan dengan Allah harus belajar terus hidup dalam Tuhan. Sebab kedamaian sejati lahir dari pengenalan dan pengetahuan bahwa Tuhan memang kendali atas hidup kita. Siapapun yang menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan, pada akhirnya akan melihat tangan Tuhan dalam segala hal. Amin. Kita bersyukur, kita naikkan doa syafaat.
Bapa di sorga, kami bersyukur untuk lawatan kasih-Mu bagi kami pagi hari ini. Terima kasih firman kebenaran yang boleh kami dengar, tanamkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami hidup menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami terus melihat tangan kasih Tuhan, penyertaan dan jemahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Hari ini kami mau melanjutkan siar kehidupan kami. Tuhan tolong sertai lindungi kami, bekerja, menjalankan usaha, aktivitas, pelayanan, tanggung jawab, perjalanan kami. Mohon lindungan kasih dari Tuhan. Berkati umat Tuhan dimanapun saat ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang lalai Tuhan sadarkan, yang bergumul teguhkan. Anak-anakmu dalam tumbuh kembang yang masih kecil berkati. Dalam bangku pendidikan, sekolah, kuliah berkati, mencari pekerjaan Tuhan karuniakan, yang aktif bekerja juga Tuhan berkati. Mendoakan opa dan oma, menikmati masa-masa tua mereka berkati, sehatkan mereka selalu. Kami mendoakan anak-anak Tuhan dalam keberadaan mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan kiranya mengasihi, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya menyertai mereka. Berkatilah pemimpin bangsa dan negara kami, pemimpin kami di negeri ini. Peliharakan mereka dalam cinta kasih-Mu ya Tuhan Allah, sehingga mereka berjalan menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Berkati wakil rakyat, aparat negara, dan juga penegak hukum di negeri ini, sehingga negara ini dalam kondisi aman dan tentram. Bapa Sorgawi, kami mendoakan jemaat-Mu yang mengalami pertambahan usia dalam perjalanan hidup mereka ya Tuhan Allah. Di hari ini Ibu Mary Kirana Pangloli, Hana Abigail Panggau, dan ulang tahun perkawinan Bapak Agustinus Patandianan dan Ibu Nelly Tangkealo. Melalui pertambahan usia kelahiran dan perkawinan, mereka bersuka cita dan Tuhan terus berkati. Ini doa syukur kami Bapa, ini pujian kami persembahkan padamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian waktu kedua Tuhan.